yang namanya materialisme historis. Nah, materialisme historis ala Karl Marx itu contohnya seperti kenapa ada yang kaya dan kenapa ada yang miskin, dan kenapa ada yang bekerja keras akan tetapi masih aja kesusahan. Nah, itulah sistem ekonomi dan sistem kapitalisme yang masih aja relevan pada saat ini, pada abad ini. Dan kemudian dari kapitalisme itu ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itu yang mendorong inovasi dan kemajuan teknologi dan memberikan kebebasan masyarakat. Nah, akan tetapi bagaimana pemerintah di situ mewujudkan pemuda ataupun masyarakat untuk berpikir kognitif, karena memang kesuksesan manusia itu tergantung dari kualitas berpikirnya ataupun memainkan mindsetnya. Nah, dan juga strategi kapitalisme itu masih dipakai beberapa negara, termasuk Indonesia juga. Dari Inggris, Jepang, dan Korea Selatan, termasuk Indonesia, masih memakai strategi itu tersebut. Nah, kemudian bagaimana pemerintah pada hari ini untuk memberikan ketegasan ataupun bagaimana tanggapannya untuk melihat kaum berjuang hari ini? Karena memang ketika kita memakai strategi kapitalisme itu, pihak masyarakat ataupun pihak pekerjaan, orang yang bekerja, tidak mereka merasa dirugikan karena memang hasil keringat dan upah yang diberikan itu tidak sesuai dengan hasil. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Didiansa, yang dimana Saudara Didiansa barusan menceritakan secara kapitalisme. Jadi tanggapan saya, bagaimana pemerintah hari ini memberikan ketegasan, contohnya seperti harga jagung saat ini yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Di sini saya akan membahas materi tentang ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial yaitu perbedaan signifikan dalam akses sumber daya dan peluang yang dapat mengancam stabilitas politik. Ketidakpuasaan akibat kesenjangan ini dapat mendorong protes ketegangan antara kelompok dan bahkan kerusuhan yang merusak stabilitas sosial dan politik. Ada beberapa cara bagaimana ketimpangan sosial dapat mempengaruhi stabilitas politik. Yang pertama, ketidakpuasaan dan protes. Kesenjangan yang besar antara golongan kaya dan miskin dapat menyebabkan ketidakpuasaan dan bahkan kemarahan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang merasa tertinggal atau tidak mendapatkan kesempatan yang adil. Ketidakpuasan ini dapat mendorong gerakan protes, demonstrasi, atau bahkan revolusi jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah. Yang kedua, ketegangan sosial dan konflik. Kesenjangan dapat memperburuk hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda, seperti yang kaya dan miskin, atau yang memiliki status sosial yang berbeda. Ketegangan ini dapat berkembang menjadi konflik sosial, bahkan kekerasan, jika tidak ada upaya untuk mengatasi akar masalah.